Pada kesempatan kali ini kami pergi ke Masjid Cengho, Pandaan, yang berjarak 44 km dari Surabaya dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Sebuah masjid dengan budaya Tionghoa yang kental. Bagaimana kira-kira pandangan pengurus Masjid Cengho terhadap perbedaan? Ikuti kami sampai habis. Pak, sebelum saya tanya, Ya, saya mau nanya ini, Pak. Menurut Bapak, toleransi itu apa sih, Pak? kalau toleransi itu ya saling menghormati. Saling menghormati ya, Pak. Kalau kita lihat, Pak, sekarang itu banyak anak muda itu yang ini, Pak, diskriminasi. Kira-kira, Pak, kalau dari Bapak, tanggapannya itu gimana kalau kepada anak-anak muda sekarang gitu? Kalau anak muda sekarang ya memang nggak semuanya, kadang diskriminasi itu kalau di sini ya, yang saya tahu ya, ya kadang kayak kalau sekarang mungkin dikatakan diskriminasi, tapi kalau waktu saya kecil dulu semacam kayak ejek-ejekan, gojol-gojolokan itu kayak biasa. Karena setelah itu selesai ya selesai, nanti kumpul lagi gitu. Ya kayak sekarang di medsos juga gitu kan, saling ejek-ejekan, berdoaan. Tapi kalau ketemu ya biasa. Oke, pertanyaan pertama nih, Pak. Ya. Bagaimana tata cara Islam dalam melakukan ibadah? Kalau Islam sendiri ya, yang diketahui secara umum itu kan ibadah cuma sholat 5 waktunya aja ya, 5 waktu. Sebenarnya juga selain itu kan di Islam sendiri kan orang Islam sendiri sebelumnya harus iman dulu. Jadi iman itu percaya pada Tuhan, nomor 2 itu percaya pada malaikat, ya, percaya pada nabi, terus percaya pada takdir gitu. Nah, itu ada 6 gitu ya. Terus kalau masuk ke Islamnya, pertama harus itu syahadat itu, kedua menjalankan sholat, setelah itu puasa, zakat, dan haji. Haji itu kan itu juga tidak semua orang bisa kerjakan kalau yang haji. Terus di ketentuannya ya kalau syahadat semua orang pasti bisa. Sholat tidak memandang kaya atau miskin juga pasti bisa. Tapi kalau di zakat sudah ada pembagian-pembagiannya, siapa yang wajib zakat dan siapa yang wajib dikasih zakat tadi. Apa pandangan agama Bapak mengenai perbedaan yang ada di sekitar kita? Perbedaan dari hal Semua agama dan ya contoh apa? Ini diulang lagi. Apa pandangan agama Bapak mengenai perbedaan yang ada di sekitar kita, orang yang beda agama? Kalau orang beda agama cuma beda keyakinan saja. Saya sendiri dulu ya punya kalau di sini kan, kalau di Islam kan ada ngaji di kampung-kampung gitu ya, atau ngaji didatangkan guru ustadz gitu ya. Malah ini ada anaknya orang Cina atau yang beragama bukan Islam ya, Kristen, malah ikut nimbrung juga di situ. Misalkan di tempat ngaji ya, ya ikut satu ini apa kayak main-main di situ ya, nggak masalah. Lagi yang sini ngaji, yang sana padahal beda agama, tapi tetap bisa ikut main bersama. Berbaur gitu ya? Iya, berbaur. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa pesan Bapak untuk generasi muda dalam menjaga persatuan dan perbedaan di Indonesia? Kalau pesannya sendiri Untuk generasi muda, biar nggak ada diskriminasi yang gimana gitu. sebenarnya ya juga banyak ya, kalau pesannya sendiri ya memang dari kita sendiri untuk menjaga diri kita, tadi istilahnya berlapang dada. Kalau ada perbedaan itu hanya beda biasa ya, nggak terlalu nggak terlalu diambil hati juga, biar tidak tambah saling menyakiti sama yang lain gitu. Oke, gitu. Udah, Pak. Makasih banyak ya, Pak, untuk waktunya. Terima kasih banyak. Ya kita doakan mungkin generasi muda di luar sana
bisa menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Ya. Dalam kunjungan kemarin, saya mengikuti beberapa aturan, seperti melepas sepatu sebelum memasuki ruang ibadah, mengenakan pakaian yang sopan, dan menghormati waktu ibadah. Hal ini mengajarkan saya seberapa pentingnya sikap saling menghormati dan beradaptasi dengan budaya atau kebiasaan agama lain. Saat mengunjungi tempat ibadah, saya merasakan kedamaian dan keterbukaan yang kuat meskipun berasal dari keyakinan yang berbeda. Dari kunjungan ini, saya belajar bahwa toleransi dan keragaman adalah landasan penting untuk hidup harmonis, di mana setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan damai tanpa merasa terasing atau dihakimi. Indonesia adalah negara yang besar dengan berbagai macam suku, budaya, dan agama. Setelah kunjungan ini, saya belajar toleransi itu indah, dan dengan kita bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Dari kunjungan ini, saya menyadari bahwa meski kita berbeda dalam cara beribadah, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk hidup dalam kedamaian dan saling menghormati.